warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Eko? Alhamdulillah baik. Baiklah Kak Eko, pada sesi kali ini pada dasarnya saya meminta tolong sebagai rekan sejawat untuk mengarahkan kegiatan percakapan praobservasi kelas seperti itu. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang kegiatan yang akan kita lakukan pas pada kegiatan pembelajaran, namanya kegiatan observasi. Jadi ini banyak observasi kemudian pasca observasi. Dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama Pak, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran pada kita observasi. Pada minggu ini untuk kelas 7 akan memasuki bab 4, di mana itu mengenai materi tentang sistem informasi dalam pelajaran informatika. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa nanti mampu menjelaskan bagaimana sistem komputer itu bekerja, lalu siswa mampu menjelaskan fungsi dari setiap sistem yang ada pada komputer, lalu siswa dapat membedakan bagian-bagian hardware dan software pada sistem komputer. Jadi bagian-bagian dan sistem komputer tersebut ya, serta proses komputer bekerja. Ya, kan setiap komputer berbeda, ada hardware dan softwarenya. Nanti siswa akan diberikan materi tentang itu, lalu mereka akan diminta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kembali maksud dari setiap materinya. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran itu. Maksudnya area batasan pengembangan. Ya, dari itu siswa itu dari materi ini siswa diharapkan mampu kedepannya itu membedakan bagaimana sistem komputer bekerja, bagaimana spesifikasi komputer, lalu mereka ketika kedepannya mereka sekolah yang lebih tinggi, mereka mampu membedakan antara sistem komputer ini. Masing-masing setiap perangkatan berbeda-beda. Nanti mereka bisa membedakan misalkan AMD dan Intel, misalkan perbedaan RAM 2 GB dengan RAM 4 GB, apa yang membedakan, apa kelemahan, apa kelebihannya. Jadi yang saya ini adalah perbedaan antara software dan hardware dalam bekerja prosesnya di komputer. Baiklah, pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Strategi apa yang Bapak persiapkan untuk kegiatan pembelajaran kelas? Untuk strategi pembelajaran dari bab 4 ini saya sudah menyiapkan PPT yang akan saya tampilkan di dalam kelas. Lalu saya akan menyiapkan juga perangkat-perangkat contoh seperti yang kita dapat mudah temukan sekarang di sekolah kita, ada hard disk, RAM, mouse, keyboard, monitor. Nah, seperti itu nanti akan dibawa ke dalam ruang kelas dan dipraktekkan, ditunjukkan kepada siswa bahwa yang namanya RAM itu ini, namanya hard disk, namanya monitor, keyboard, dan mouse itu kan kita berikan contoh. Jadi mereka nanti tidak bingung lagi yang membedakan mana mouse dan RAM. Semoga apa yang Bapak rencanakan di pembelajaran, terus area pengembangan dan strategi yang Bapak persiapkan besok ketika kita melakukan observasi berjalan dengan lancar hingga akhir ya Bapak. Ya, terima kasih untuk jawabannya pada percakapan praobservasi kali ini. Terima kasih Pak karena bersedia saya observasi. Terima kasih. Ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Selesai semua? Sekarang selesai ya, cerita ya. Oke, silakan kalian masuk ke dalam bab 3 halaman 49. Oke, mengenai peramban dan search engine. Sebelumnya sudah tahu semua apa itu peramban? Search engine. Search engine mau tahu? Search itu apa? Cari engine. Mesin berarti mesin pencari. Yakin beberapa lagi mesin pencari semua di sini? Apa contoh mesin pencari? Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian mau menggunakan peramban untuk mencari sebuah informasi di internet. Jadi setelah materi ini kita praktek bagaimana kalian menggunakan yang namanya peramban ini untuk mencari sebuah informasi di internet. Kalian juga nanti setelah itu mampu memilih dan mencari data sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi nanti setelah materi minggu depan kita akan praktek menggunakan yang namanya peramban. Kalian ditugaskan mencari informasi dan memilih informasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini adalah apresiasinya dari peramban. Apa itu? Perpustakaan. Nah, di perpustakaan ada apa? Buku ladang. Buku ladang. Buku ladang. Ilmu atau apa? Pengetahuan atau informasi. Jadi perpustakaan itu adalah ladang informasi yang bisa kalian dapatkan dari buku. Jadi zaman dulu sebelum adanya teknologi, orang tua kalian zaman saya dulu ketika ingin belajar atau mencari informasi itu melalui namanya buku atau koran atau TV, berita di TV. Jadi belum ada internet dulu. Ada tapi harus membayar mahal. Kalau belum ada harus ke warnet. Pernah ke warnet dulu? Pernah ke warnet? Ngapain di warnet? Main game? Di warnet main PS? Itu main PS tapi lain warnet. Apa kepanjangan warnet? Apa kepanjangan warnet? Warnet itu adalah singkatan. Kepanjangannya apa? Warnet, warung, internet, dari warnet. Nah, ini adalah contoh tampilan ketika kalian membuka sebuah peramban atau sebuah aplikasi untuk mencari Google. Apakah di HP dan di laptop sama? Nanti ketika kalian buka aplikasinya akan muncul namanya Google, ya kan? Ada yang pakai selain Google? Google? Apa? Ya, kami itu apa lagi? UC browser ada yang pakai? UC browser yang gambar warna ungu, warna oranye. Ada yang pakai? Ada. Nah, ini adalah contoh ketika kalian mencari sebuah informasi di aplikasi peramban atau mesin pencari. Ketika saya memasukkan kata kunci ingin mencari SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara, maka internet akan memunculkan data dari profil SMP Negeri 11. Pernah mencari di sini? Apa kalian cari biasanya? Yang kalian cari di Google biasanya apa? Jawaban. Hah? Kunci jawaban. Ada mencari chip di sini? Ada. Biasa mencari chip Free Fire. Ada. Itulah contohnya. Menggunakan Google kan? Apa? Chip bunda. Peramban atau browser biasanya disebut browser web. Adalah perangkat lunak. Peramban atau browser biasanya disebut browser web. Adalah perangkat
pengguna aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet atau World Wide Web. Katanya www, misalkan www.facebook.com, ya kan? Itu katanya adalah kepanjangannya adalah World Wide Web. Saat akan mengakses server, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar. Alamat tersebut disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Nah, jadi kalian harus mengertikan alamatnya apa yang ingin kalian cari. Tahu nggak di mana address bar itu? Yang di atas yang ada peramban atau itu adalah address bar. Kalau di Google ini, yang ada ini adalah address bar, tempat kalian masuk sebuah kata kunci atau alamat yang kalian gunakan untuk cari nanti. Ini namanya address bar. Fitur di dalam peramban atau mesin pencari. Eta, address bar yang mana di sini? Tadi ketika saya berbicara kalian diam, ketika kalian diam, saya berbicara. Yang mana? Address bar Faiz dan Eta. Yang mana? Mana? Yang mana? Farhan, yang mana address bar? Ya, Google ini. Nah, kalau kalian merhatiin, kalian bisa menjawab. Maka jelasin sendiri nanti waktunya istirahat kalian boleh cerita. Oke? Oke, Eta dan Faiz. Oke, bisa? Nah, biasa disikapi. Nah, fitur di dalam aplikasi peramban atau web browser itu ada fitur back. Back digunakan untuk apa? Kembali. Forward untuk maju ke halaman sebelumnya. Setelah back kalian bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya, ya kan? Ada panas ke kiri dan panas ke kanan. Stop. Berhenti untuk memberhentikan transfer data. Refresh. Ulang atau meninggalkan kembali halamannya, misalkan remote internetnya, kalian bisa refresh atau menunggu kembali. Bookmark. Bookmark itu apa? Bookmark. Ada di buku kalian? Membatas buku atau untuk menandai sebuah halaman. Misalkan kalian hari ini membaca sebuah berita di internet, tapi tidak selesai. Kalian baca di nanti sore lagi, kalian bisa menyimpan halaman tersebut. Biasanya tanggalnya bintang. Nah, ini adalah contoh aplikasi peramban. Ada Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan Safari. Yang berkelanjutan di mana? Chrome. Ada pakai Microsoft? Firefox? Safari? Tapi cuma pakai Chrome ya. Nah, ini adalah sebuah tabel presentase jumlah penduduk terkoneksi ke internet dari tahun 2021 ke 2022. Jadi kalian termasuk di dalam sini, di dalam presentasi ini. Tingkat penetrasi internet di Indonesia sebanyak 77,2%. 2018 itu ada sebanyak 64,80. 2019 sampai 2020 73 sampai dengan 70%. Nah, setelah 2021 ke 2022 ini COVID kan ya, COVID meningkat dari 77,2%. Pertama anak SMP dikasih HP karena COVID harus pakai Zoom. Nah, HP sama orang tuanya jadi meningkat. Bukannya dipakai Zoom malah dipakai main free. Kan ngapain kan? Kerjakan tugas Zoom. Padahal terus ya ada di sini. Samping
ketawa yang benar-benar nggak tahu di sana samping. Samping itu nih Pak, samping itu. Nah, kan juga. Eta. Nah, ini ada perubahan penggunaan internet selama COVID. Ini ada peningkatan frekuensi pengguna internet berdasarkan gender. Pertama, paling banyak adalah laki-laki sebanyak 51,10%. Selanjutnya ada perempuan sebanyak 48,90%. Berdasarkan usia ada juga ini usia 13 sampai 18 tahun. Seperti kalian ini itu sebanyak 75%. Paling banyak kalian penggunanya. Selanjutnya perempuan sebanyak 23,37%. Selanjutnya usia 19 sampai dengan 34 tahun sebanyak 53%. Dan untuk perempuannya 46%. Ini usia orang tua kalian 35 sampai 54 tahun. Itu sebanyak untuk laki-lakinya sebanyak 47,9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baiklah Pak Eko, saya akan melanjutkan kegiatan yaitu penerapan pasca pelaksanaan kita ini saya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan tentang kegiatan yang tidak ini bagaimana perasaan kita ketika pelajaran Lalu saya merasa senang bagaimana antusias siswa ingin mempelajari tentang komputer. Itu mereka sangat berantusias ketika saya menjelaskan pembelajaran hari ini mengenai sistem komputer, di mana itu ada materi tentang hardware, software, lalu bagaimana sistem komputer. Mereka sangat antusias karena mereka selalu meminta materi dari ini tentang komputer, dijelaskan komponen-komponen, terus bagaimana sistem bekerja, apa aja yang ada di komputer itu. Mereka sangat antusias tentang komputer karena mereka kan generasi Z ya. Itu dimana mereka hidup dengan teknologi. Jadi mereka semangat setiap pada dengan komputer. karena kita saja yang menggunakan itu bisa ini mendapatkan yang baru bagaimana istilah komputerisasi yang selalu kita kemudian Pak, dari kegiatan pembelajaran kita tersebut bagaimana pembelajaran pelaksanaan dari awal hingga akhir karena Bapak sendiri ini tentang Bapak sendiri sesuai dengan kondisi yang Bapak harapkan bahkan tentu punya rencana kan punya strategi punya program ketika ingin melaksanakan pembelajaran kita pada hari bagaimana kalian menjalani Bahkan di awal saya sudah memberikan tujuan pembelajaran hari ini, lalu memberikan apresiasi juga. Lalu ketika saya menjelaskan kepada siswa mengenai per komponen dari sistem komputer, lalu saya tanya kepada siswa, mereka mudah mengingat. Seperti misalkan saya menanyakan bagaimana sistem komputer bekerja, mereka menjawab pertama user akan menginput sebuah data, lalu komputer akan membaca data atau memperhatikan tersebut, lalu komputer akan menampilkan data yang diproses diinput oleh user, lalu ditampilkan ke dalam monitor. Dan mereka mudah mengingat ketika saya menjelaskan, lalu mempraktekkan juga. Selain itu juga ketika saya menjelaskan, misalkan seperti yang minggu lalu saya bilang ketika saya membawa perangkat atau contoh dari alat-alat yang saya jelaskan di materi,
RAM, hard disk, keyboard beserta fungsinya. Lalu ketika saya ulang lagi belajar minggu ke depannya, saya tanya lagi, mereka masih tetap ingat. Oh, keyboard fungsinya buat ngetik, monitor buat menampilkan gambar. Dan itu senang, oh mereka masih ingat ternyata mereka antusias dalam pembelajaran ini. Jadi menurut saya senang, mereka mudah dalam mengingat dari materi saya. Jadi objeknya Pak ya, pembelajaran cara yang konsep, apakah ada yang anggap kurang dari proses pembelajaran itu, misalnya kayak itu merasa tertinggal atau sampaikan Mudah dalam mengingat dari materi saya. jadi objeknya Pak ya, pembelajaran cara yang konsep, apakah ada yang anggap kurang dari proses pembelajaran itu, misalnya kayak itu merasa tertinggal atau sampaikan Saya sih mungkin kekurangan waktu. Ya, waktu kan kita dipotong biasanya 3 jam. Nah, karena terpotong itu, jadi saya merasa kurang waktunya dalam seminggu itu harusnya bisa selesai satu materi. Maka kalau tidak bisa, terpotong lagi minggu lalu, minggu depan. Gitu. Kalau saya sih kekurangan itu aja sama seperti alat kita belum semuanya mendukung ya. Ketika praktek pun ke komputer di lab itu ada jumlahnya sekitar 22. Nah, jumlah siswa kita ada 30 per kelas, 31, 32. Nah, dari situ untuk praktek saya rasa itu kurang maksimal. Karena tidak semuanya, jadi harus bergabung dengan temannya. Jadi tidak semuanya mendapatkan ilmu. Seperti saya praktek di kelas 8 itu seperti membuat laporan. Mengetik lalu mereka mengikuti dari layar monitor gitu. Saya merasa kalau yang bergabung dengan teman ini kurang, dia tidak merasakan sendiri sensasinya. Oh, ketika bagaimana menjustify sebuah tulisan, bagaimana melakukan center pada tulisan, nah itu dia tidak merasakan sendiri, mengetik mouse-nya, mengetik keyboard-nya. Jadi mereka tuh seperti hanya melihat temannya. Itu saya rasa kekurangan dari itu mungkin apa masih belum bisa belum maksimal Ya. dalam memfasilitasi anak-anak ya karena kondisi yang keterbatasan kondisi sekarang, tapi mungkin ke depan kan masih bisa dimaksimalkan bagian jadi ada tidak langsung praktek seperti yang kalau jelaskan bisa dia minggu depan di kegiatan lainnya bisa bergantian kalimatnya mungkin kan kalau mereka itu kadang-kadang gini, karena saya di jam pertama sekitar seminggu aku istirahat. Enggak, mereka biasanya setelah selesai mereka tidak mau istirahat. Mereka minta waktu istirahatnya dibuat ketika belajar ulang. Jadi yang nggak dapat komputer ini mereka mintanya itu saya mau belajar tapi tidak apa-apa. Waktu istirahat terpakai, mungkin saya diajari lagi seperti teman saya tadi. Kan tadi kita melihat kan mereka mau praktek sendiri tapi dengan dapat tidak istirahat itu tadi. Itulah semangatnya saya ketika siswa berantusias. Ada ya, iya mereka tuh seperti meminta jam tambahan gitu, jadi ingin mempelajari lebih dalam seperti apa, mau laporan, mau masuk gambar. Ini dari kota proses yang rasakan bapak agak belum maksimal ya bapak sampai kemudian yang terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan ke depan nih Pak, apa dalam belajar bapak itu memaksimalkan proses pembelajaran ini bapak rencanakan yang bapak pikirkan atau pikirkan saat ini. Dari saya mungkin lebih banyak fokus kepada siswa ya. Selama kemarin-kemarin saya hanya mengikuti ini dari materi aja, dari materi di informatika itu saya lihat untuk modulnya untuk pelajarnya kurang teratur. Jadi mungkin dari sini saya mungkin lebih ke siswa menanyakan apa yang ingin mereka pelajari, di mana minat mereka untuk belajar itu kan biasa kita
yang kurikulum merdeka fokus kepada siswa ya. Jadi kita berpihak kepada siswa. Terus saya ingin menanyakan kepada mereka apa yang paling mereka minati. Ini dari materi aja, dari materi di informatika itu saya lihat untuk modulnya untuk pelajarnya kurang teratur. Jadi mungkin dari sini saya mungkin lebih ke siswa menanyakan apa yang ingin mereka pelajari, di mana minat mereka untuk belajar itu. Kan biasa kita yang kurikulum merdeka fokus kepada siswa ya. Jadi kita berpihak kepada siswa. Terus saya ingin menanyakan kepada mereka apa yang paling mereka minati, bagaimana mereka ingin belajar lebih bagaimana lagi ke depannya. Di informatika GP nanti kita berencana itu ada lomba untuk mengetik, kalau itu mengetik sekitar 1000 karakter. Kita juga ada membuat program dari itu seperti program Express, itu permainan. Program itu dalam informatika itu program bagaimana memasukkan gambar, menggerakkan gambar. Jadi dia informatika ada Itu fokus kepada selanjutnya. ya. Mungkin rencana pengembangan Bapak pribadi misalnya. Kalau saya Yang belajar, pribadi. saya mengikuti pelatihan, kan ada tuh di PMM tuh video-video. Ya, aplikasi itu ada video tentang materi ini, itu saya mengikuti itu biasanya Pak. Jadi kita selain dari itu juga belajar dari YouTube. Karena kan memang sebenarnya ini kurikulum merdeka baru saya lihat juga untuk jenjang SMP ada pemrograman gambar itu, jadi saya juga perlu mengikuti, jadi mengembangkan lagi sekali. Jadi ketika siswa bertanya saya tidak bingung, jadi tidak tahu jawabannya apa, jadi saya perlu belajar mungkin dari PMM atau dari YouTube bisa Apapun yang bisa Bapak laksanakan, terus yang Bapak programkan strategi pembelajaran Bapak, dan kemudian mengarah juga ada program pembelajaran Bapak biasa sekali Pak. Kita sebagai guru ini ya wajib melaksanakan diri ya, dan teman saya pribadi juga harus mengembangkan diri. Seperti belajar itu bukan hal yang bisa dibayarkan lagi di saat ini. Kalau belajar itu wajib untuk kita laksanakan kembali melihat kondisi mungkin kita sedang dari pelajaran mungkin yang paling terakhir yang mungkin juga pembelajaran bagaimana perasaan Bapak saya bisa bercerita bagaimana sih perasaan saya berada di kelas, bagaimana ketika saya menghadapi anak-anak, ketika anak-anak yang semangat belajar, anak-anak yang mungkin ingin menambah ilmu, bagaimana mereka ingin mengetahui sendiri itu. Akhirnya saya cerita ke teman-teman, oh ada siswa yang sangat berantusias dalam pembelajaran. Jadi saya bisa wawancara juga ya, tempatnya bisa akan seperti ini. Ini menjadi gambaran kalau saya. Oh, ini dari CGP itu seperti ini. nanti gantian Pak, nanti Bapak yang observasi, saya yang di kelas. Makanya, jadi saya punya gambaran dong. Kita seperti ini. Dan kita semoga program yang dilakukan itu Bapak dilaksanakan jadi kemajuan sebagainya bisa dengan baik dan terima kasih. Saya ini Habis di pen.